Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to English class. Good morning, students. How have you been? I hope all of you is in good news today. Are you ready to study? Let's continue our lessons. This meeting we will discuss about expression for asking and giving opinion. What are some expression for asking opinion? How do you express your opinion? How to respond someone opinion? Nah, di sini kita akan mempelajari ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menanyakan pendapat dan ungkapan-ungkapan untuk memberikan pendapat, dan selanjutnya ungkapan untuk menanggapi pendapat seseorang. Let's see the example. Aisyah asks Zila opinion by using expression asking for opinion. What do you think about? What do you think about English lessons? Zila give her opinion by using expression for giving opinion. In my personal point of view, English lesson is very important to learn. Because if we understand English, we can get many information all over the world. Oke, dari contoh ini Aisyah menggunakan ekspresi asking for opinion, ya, ekspresi untuk menanyakan pendapat. Ekspresinya adalah what do you think about? Kemudian ditambahkan dengan permasalahannya, yaitu English lessons. What do you think about English lessons? Bagaimana menurutmu tentang pelajaran bahasa Inggris? Kemudian Zila memberikan pendapatnya yang dimulai dengan ekspresi giving opinion. In my personal point of view. Kemudian ditambahkan dengan pendapatnya. Pendapatnya adalah English lesson is very important to learn because if we understand English, we can get many information all over the world. Menurut pendapat saya, bahasa Inggris sangat penting untuk dipelajari, karena jika kita mengerti bahasa Inggris, kita bisa mendapatkan banyak informasi dari seluruh penjuru dunia. Nah, itulah pendapat Zila tentang pelajaran bahasa Inggris. Next, let's continue to next example. This example, Aisyah asks Hafiz opinion about game online. Aisyah used expression asking for opinion. What's your opinion on playing game online for students? Hafiz answered by giving his opinion. I strongly believe that playing game online damages student brains and decrease their concentration to study. Aisyah agreed with Hafiz's opinion by give her response. Absolutely right. Playing game online is not good for students. Nah, di sini ungkapan untuk menanyakan pendapat adalah what's your opinion on playing game online? Kemudian ungkapan memberikan pendapat yaitu I strongly believe that playing game online damages student brain and decrease their concentration to study. Nah, Hafiz memberikan pendapatnya. Kemudian direspon lagi, ditanggapi lagi oleh Aisyah. Aisyah setuju dengan pendapat Hafiz. Absolutely right. Playing game online is not good for students. Now let's see dialogue about asking and giving opinion. There are some expressions to ask about opinion. There are also expressions to giving opinion and some expression to respond someone opinion. Nah, perhatikan dialognya. Mana ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menanyakan pendapat dan manakah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memberikan pendapat dalam dialog ini. Lalu silahkan temukan juga mana ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menanggapi pendapat seseorang. Apakah kita setuju atau tidak setuju dengan pendapat seseorang. Nah, di sini sudah ada perbedaan warna, ada warna putih, kuning, dan biru. Nah, di sana dapat kita lihat ungkapan-ungkapan yang kita gunakan untuk memberikan pendapat, untuk menanyakan pendapat, dan juga ungkapan untuk menanggapi pendapat seseorang. Now, let's see the conclusion. Conclusion,
mari kita lihat dulu kesimpulannya. Pertama, pengertian asking and giving opinion. Asking itu menanyakan, giving menjawab, opinion pendapat atau opini. Jadi, asking and giving opinion adalah suatu ungkapan yang digunakan untuk menanyakan ataupun menjawab atau menanggapi suatu pendapat. Nah, ungkapan yang digunakan untuk menanyakan pendapat, memberikan pendapat, dan juga untuk menanggapi pendapat seseorang. There are some expression for asking opinion. Ada beberapa ungkapan yang digunakan untuk menanyakan pendapat. Di antaranya adalah what do you think of? Bagaimana pendapatmu? What is your opinion? Apa pendapatmu? What do you think about? Bagaimana pendapatmu? What are you feeling? Apa pendapat perasaanmu? What's your view on? Bagaimana pandanganmu? What is your reaction? Apa reaksimu? What do you like? Apa yang kamu suka? What is your idea? Apa pendapatmu? What is your comment? Apa komentarmu? Nah, ini contoh-contoh ekspresi yang digunakan untuk menanyakan pendapat. Nah, ada lagi beberapa ekspresi lain yang digunakan untuk menanyakan pendapat. Silahkan lanjutkan dibaca dan dipahami. Silahkan dibaca ungkapan-ungkapan berikut ya, ungkapan yang menanyakan tentang pendapat. Now let's continue to expression for giving opinion. Ya, ekspresi untuk memberikan pendapat. Nah, ini beberapa contoh ekspresi atau ungkapan yang digunakan untuk memberikan pendapat. Di antaranya adalah in my opinion, dalam pendapat saya. I think, menurut saya. Nanti ditambahkan apa pendapatnya. Next, I think that, saya berpikir bahwa. I think I like it, saya pikir saya menyukainya. I personally consider, saya beranggapan. In my opinion, menurut opini saya. I personally believe, saya yakin. I tend to think that, saya berpikir bahwa. It is my comment, ini komentar saya. In my view, menurut saya. As far as I know, sejauh yang saya tahu. From my point of view, dari pendapat saya, dari pandangan saya. The way I see is that, cara saya melihat ini yaitu, saya melihat ini sebagai, my comment is, komentar saya adalah. Nah, ini ungkapan-ungkapan untuk memberikan pendapat. Let's see, strong opinion, giving strong opinion. Ketika kita benar-benar yakin dan sangat yakin, maka kita sampaikan pendapat kita diawali dengan I believe, I'm convinced that, I'm sure that, I have no doubt, there is no doubt in my mind that, I'm certain that. Nah, itu ungkapan-ungkapan yang digunakan jika kita benar-benar yakin terhadap pendapat kita. Okay, now let's continue to respond to opinion. Respond itu menanggapi atau menjawab pendapat seseorang. Nah, untuk menanggapi pendapat seseorang, kita bisa menggunakan agreement, setuju, atau partial agreement atau setengah setuju, atau yang ketiga tidak setuju dengan pendapat seseorang. Nah, di sini dapat kita lihat ungkapan-ungkapan yang menunjukkan setuju terhadap pendapat seseorang. Bisa kita lihat salah satunya. Yang pertama, di dalam kurung ada beberapa kata, bisa kita pilih salah satunya. Okay, I completely agree with you on that. Nah, itu salah satu ungkapan untuk menunjukkan setuju terhadap pendapat seseorang. Nah, silakan dibaca selanjutnya dan dipahami serta dipelajari.
Okay, now let's continue to partial agreement. Partial agreement adalah tanggapan yang menyatakan setengah setuju terhadap pendapat seseorang. Kita setuju tapi, ada kata tapinya ya. Kita setuju pada beberapa bagian dan tidak setuju pada beberapa poin. Nah, ini contoh ungkapan yang digunakan. I agree with you up to the point. I see what you mean, but the idea is okay, but I understand that, but saya mengerti itu, tapi ada kata tapinya. Kita setuju pada beberapa poin dan tidak setuju pada beberapa poin yang lain. Itu disebut dengan partial agreement. Next, disagreement. Disagreement adalah ungkapan yang digunakan untuk menanggapi pendapat seseorang, menyatakan kita tidak setuju terhadap pendapat mereka atau pendapat seseorang. Nah, ini ungkapan yang bisa digunakan. Di antaranya adalah kalau kita ingin menyampaikan dengan cara yang sopan, maka diawali dengan ungkapan I'm afraid, I'm sorry, but you might be right, but that might be true, but. Ungkapkan dulu dengan cara sopan, baru disampaikan bahwa kita tidak setuju terhadap pendapat tersebut. Nah, example, I'm sorry, but I don't agree with you on that. Saya minta maaf, tapi saya tidak setuju denganmu pada hal itu. Nah, itu cara mengungkapkan rasa tidak setuju terhadap pendapat seseorang. Oke, silahkan dibaca selanjutnya. Ungkapan-ungkapan apa saja yang kita gunakan untuk menyatakan disagreement. Thank you.